Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Nur Latifah. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Semarang. Dan pada kali ini saya akan memaparkan terkait strategi dan perencanaan pembelajaran bahasa Arab yang bisa diaplikasikan di madrasah. Selamat menyaksikan. Terdapat 4 hal yang patut kita beri perhatian ketika kita membicarakan suatu perencanaan maupun strategi pembelajaran dalam bahasa Arab. 4 hal itu yaitu profil lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Mengapa kita harus memperhatikan profil lulusan? Karena di situ kita bisa ketahui output dari suatu madrasah dari segi baiknya dan dari segi kurang baiknya. Yang baik bisa kita pertahankan dan yang kurang baik bisa kita sempurnakan. Untuk kompetensi inti, kompetensi dasar, dan IPK bisa kita lihat melalui dokumen tertulis yang biasa kita sebut sebagai RPP atau Rencana Perencanaan Pembelajaran. Selain melihat 4 hal tadi, kita juga patut mempertimbangkan beberapa hal yang harus kita jadikan perhatian, utamanya dalam melaksanakan atau merancang suatu perencanaan dan strategi pembelajaran dalam bahasa Arab. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini kita harus ketahui kira-kira kompetensi apa yang nantinya harus dicapai siswa. Yang kedua adalah bahan ajar seperti buku, LKS, PowerPoint, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah media dan sumber belajar. Kira-kira media apa yang nantinya akan kita gunakan untuk melaksanakan pembelajaran, kemudian ada sumber belajar atau sarana prasarana sekolah yang bisa kita gunakan tuh yang apa aja gitu. Bisa menggunakan perpustakaan, atau mungkin kantin, atau mungkin lapangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada kemampuan siswa dan kemampuan guru. Hal ini juga penting karena di sini dia memiliki peran yang sangat vital untuk menunjang proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah alokasi waktu. Alokasi waktu juga memiliki hal yang penting ya teman-teman, karena jika kita menggunakan games yang terlalu banyak sedangkan waktu yang kita miliki sedikit, maka hal itu tidak menjadi efektif dan efisien. Ya, selain itu kita juga harus patut memperhatikan maharoh apa yang nantinya akan kita ajarkan kepada peserta didik. Apakah itu maharoh kalam, maharoh kitabah, maharoh kiro'ah, ataupun maharoh istima. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan alternatif solusi terkait strategi pembelajaran bahasa Arab, utamanya dalam maharoh istima untuk anak kelas 7 MTS dengan tema Al-Marafiqu wal Adawatu fil Madrasah. Teman-teman, dalam maharoh istima pasti kita menemukan banyak sekali strategi untuk mencapai kompetensi pembelajarannya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan alternatif solusi melalui permainan bahasa. Nah, saya memiliki 2 permainan bahasa. Yang pertama ada jumsil atau jumlah silsilah. Nah, cara mainnya adalah nanti siswa dibagi menjadi 2 kelompok besar. Nah, kemudian setiap kelompok ini dia harus membentuk sebuah barisan memanjang ke belakang. Dan nanti siswa yang pertama ini dia mendapatkan pesan dari kita, dari ustadzahnya. Terus nanti siswa yang pertama ini harus meneruskan kepada siswa yang kedua, kemudian siswa yang kedua meneruskan kepada siswa yang ketiga, seterusnya sampai ke siswa yang terakhir. Dan nanti siswa yang terakhir ini dia bertugas untuk menyampaikan pesan yang telah didengarnya. Nah, menang kalahnya sebuah kelompok itu tergantung dari keutuhan dan kelengkapan pesan yang disampaikan oleh siswa terakhir ini terhadap kalimat yang sudah saya ucapkan di awal. Permainan yang kedua adalah temu atau tebak mufrodat. Dari namanya saja sudah kita ketahui ya teman-teman bahwasannya cara bermainnya adalah menebak mufrodat. Jadi nanti di sini guru juga membagi sejumlah siswa menjadi 2 kelompok besar. Katakanlah kelompoknya ini bernama Yumna dan Yusra. Nanti yang pertama adalah Yumna menyebutkan deskripsi terhadap suatu kosakata yang berkaitan dengan al-marafiqu wal adawatu fil madrasah. Kemudian kelompok Yusra menebak apa yang dimaksud dengan kelompok Yumna.
Dan sebaliknya, nanti ketika si Yusro ini yang menyebutkan deskripsi, maka kelompok Yumna harus menebak apa yang dimaksud dengan kelompok Yusro. Ketepatan dari kosakata ini adalah menjadi parameter utama dalam kemenangan. Perlu diketahui bersama bahwasannya kelancaran dari permainan bahasa tadi tidak serta-merta langsung teman-teman, tapi juga dibutuhkan skill guru dalam menyampaikan materi dengan baik. Maka sebelum permainan bahasa, diharapkan guru bisa melatih siswa melalui drill untuk melatih kemampuan menyimak siswa. Sebelum melakukan permainan bahasa, hendaknya seorang guru juga harus menyampaikan materi terkait. Nah, materi di sini harus didasarkan oleh bahan ajar yang sebelumnya sudah ditentukan. Apakah itu berupa PowerPoint, bahan ajar LKS, buku paket, dan lain sebagainya. Nah, untuk pemilihan bahan ajar Maharah Istimewa ini, hendaknya guru memilih bahan ajar yang berupa elektronik, karena nantinya audio ini bisa diputar berulang kali, sehingga membuat waktu itu lebih efektif dan efisien. Sarana dan prasarana pembelajaran seperti lapangan, lab bahasa, perpustakaan juga harus ditentukan oleh guru. Karena nantinya sarana dan prasarana ini adalah penunjang dalam kegiatan aktivitas siswa, utamanya dalam pembelajaran. Nah, untuk pemilihan sarana dan prasarana ini, hendaknya guru melakukan dengan cermat, karena jika nanti terjadi kesalahan, akan terjadi kegagalan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Contoh kegagalan dalam pemilihan sarana dan prasarana adalah misalnya kita ingin melakukan strategi berupa permainan bahasa seperti yang saya sebutkan di awal. Lalu kita memilih sarana dan prasarana yang itu berupa perpustakaan. Nah, itu tidak pas karena perpustakaan itu kan tempat yang tenang. Sedangkan jika kita melakukan permainan bahasa, itu dibutuhkan tempat yang luas, tempat yang terbuka agar nantinya permainan itu akan seru dan menyenangkan. Di awal, saya juga sudah menyampaikan bahwasannya kemampuan siswa dalam ranah psikomotorik, kognitif, dan afeksi, dan kemampuan guru, utamanya dalam kemampuan pedagogik, juga harus diperhatikan dalam strategi dan perencanaan pembelajaran bahasa Arab. Nah, contohnya seperti ini. Kalau semisal kita akan menerapkan suatu permainan bahasa yang sudah saya sampaikan di awal, tapi ternyata anak itu belum bisa membedakan makhorijul huruf yang tepat, belum bisa melafalkan dengan jelas, maka takutnya ini akan menjadi sebuah dismiss antara materi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Mungkin cukup sekian pemaparan terkait perencanaan dan strategi pembelajaran bahasa Arab dari saya. Apabila ada salah-salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.